Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sama-sama kita ulangi hafalan Quran surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah Alladzi jama'a malan wa 'addadah. yahsabu anna malahu akhladah. Terus. Kalla Ayo sila duduknya yang rapi. badanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Lanjut surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. alam taro kaifa fa'ala Rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, sekarang Ustazah Nida akan menyebutkan ayatnya. Kalian bagian sebut nama suratnya. Paham ya? Oke. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, surat apakah itu? Al-Kautsar. Pinter, Al-Kautsar. Yeah. Tepuk tangan dulu untuk Eli. Oke, lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Pintar, Vio. Lanjut lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke, good. Lanjut lagi. Min syarri ma khalaqa. Al-Falaq. Oke, mana tepuk tangannya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Anasar. Bukan Anas, Anasar. Lanjut. Ilahin nas. Anas. Betul, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, good. Lagi la a'budu ma ta'budu. Al-Bayyinah. Al-Kafirun. Kenapa bisa jadi Al-Bayyinah? Ya. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas. Tepuk tangan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk 3. Ya. Lanjut lagi. Tepuk we are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Sarane. Oke, pintar semuanya ya. Lanjut lagi kita hafalkan hadis. Hadis sebar salam. Afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ridha Allah. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Kalian tahu nggak artinya hadis ini? Artinya adalah ketika kalian berbuat sesuatu dan itu membuat orang tua kalian marah, maka pada saat itulah Allah juga marah pada kalian.
Paham? Jadi kalau kalian bikin mamah marah, ayah marah, maka saat itu Allah juga sedang marah pada kalian. Allah juga lagi nggak suka sama kalian. Kalau orang-orang yang nggak disukai oleh Allah itu tempatnya di mana? Neraka. Neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Kalau tidak mau masuk neraka, maka jangan membuat orang tua marah. Kalau kalian ingin disayang sama Allah, maka buatlah orang tua kalian sayang juga pada kalian. Karena tadi ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua. Artinya Allah sayang kalau orang tua kalian juga sayang. Orang tua kalian gak marah, maka Allah juga gak marah sama kalian. Tapi kalau kalian membuat orang tua marah, maka saat itulah Allah juga marah pada kalian semua. Mau masuk surga atau neraka? Surga. Kalau yang mau masuk surga, angkat tangan kanannya. Tangan kanan lo ya. Kalau yang tidak mau masuk neraka, angkat tangan kirinya. Yang tidak mau masuk neraka. Yang tidak mau masuk neraka lo ya. Lawannya berarti yang mau masuk neraka, yo. Oke, bagus. Berarti Elif sama Satria nggak mau masuk ini ya. Kalau nggak mau masuk neraka berarti masuk apa? Surga. Berarti masuk surga. Yo, angkat tangan ya. Oke, lanjut lagi ya. Hadis menutup aurat. Inna nuhina antura auratina. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Tahu nggak auratnya? Kita itu dilarang sama siapa? Sama Allah. Allah nggak bolehin kita untuk menampakkan aurat. Aurat perempuan itu yang mana? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka itu tidak boleh dinampakkan atau diperlihatkan di luar rumah kita. Tapi kalau saudara? Saudara itu harus saudara yang mahram. Kalau nggak mahram nggak boleh juga. Nah, siapa coba ibunya yang nggak nutup aurat siapa? Ibunya yang nggak pakai jilbab siapa? Sampai di rumah ingatkan ibunya, ibu, Kenan sayang banget sama ibu, Kenan kepengen masuk surga sama ibu. Tante ya? Oh, tante yang nggak pakai, bilang, tante I love you so much, I want you and I go to surga, to Jannah, so please pakailah jilbab, tutuplah aurat, gitu ya. Kalau ibu kalau keluar itu pakai jilbab. Alhamdulillah, iya. Pokoknya kalau di rumah harus kalau mau keluar harus tutup auratnya. Jangan sampai Allah marah karena kita tidak menutup aurat. Lanjut hadis larangan marah. La tahdab walakal Jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Betul sekali. Hadis apa lagi? Sudah lama nggak nambah hadis ya? Iya nggak? Hadis kasih sayang. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Hadis jaga lisan. Amsik alaika lisanaka. Jagalah mulutmu. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang anak-anak, sore hari ini Ustazah Nida mau bercerita tentang kalian tahu malas nggak sih? Tahu. Malas itu apa? Sifat apa? Kayak Negatif tiduran atau terus. positif? Malas itu negatif itu nggak baik, positif itu baik. Nah, malas itu sifat yang negatif atau sifat positif? Negatif. Negatif. Malas itu apa sih? Tidak mau mengambil barang sesuatu. Betul. Disuruh ngambil enggak mau. Itu malas. Apalagi? Apalagi? Tidak mau mengerjakan apa-apa, wegah ngapa-ngapain gitu ya. Maunya rebahan, mageran. Nah, itu ya. Jadi hari ini Ustazah Nida akan menceritakan sebuah kisah tentang kisah perubahan Reu, si burung cendrawasih. Ya.
Cerita ini Ustazah Nida buat ya. Ini tulisan ini ceritanya Ustazah Nida. Jadi Ustazah Nida buat cerita ini karena apa? Karena Ustazah Nida ini menceritakan tentang seekor burung cendrawasih. Kalian tahu burung cendrawasih? Tahu. Koleksi burung dipelihara. Oh, bapaknya koleksi burung. Oke, siap. Ada burung cendrawasihnya enggak? Nggak ada, adanya burung beo. Oh, aduh. Kalau ini yang Ustazah cerita adalah burung cendrawasih. Nah, Reu adalah cendrawasih dari jenis Paradisea rubra atau cendrawasih merah. Siapa namanya tadi? Reu nama cendrawasihnya. Reu memiliki tubuh berwarna coklat dengan perpaduan antara hijau zamrud dengan kuning di bagian lehernya. Jadi di bagian lehernya nih ada warna kuning. Ya, duduknya yang rapi. Oke. Selain itu, terdapat bulu panjang berwarna hitam seperti tali berjumlah 2 buah di bagian ekor. Jadi di ekornya itu, ya misalnya ini ekornya ada macam talinya 2 lembar ya. Reu hidup bersama orang tuanya di hutan perbukitan Pulau Waigeo, Papua Barat di Raja Ampat. Nah, dia sangat dicintai oleh ayah ibunya dan begitu dimanja. Jadi Reu ini tuh dia nggak mau bergerak karena dia dimanja bapak ibunya ya. Oleh karena itulah Reu jarang bergerak. Disuruh ngapa-ngapain, ngomong disuruh ayo Reu pergi olahraga, gitu ya. Reu jalan dulu, terbang dulu dari sini ke sana. Nah, gitu. Di pagi hari Reu enggan terbang bermain dengan teman-temannya. Jadi Reu ini kalau bermain sama teman, biasanya teman-temannya tuh lari terbang sana sini. Reu nggak mau. Karena apa? Dia merasa capek. Jadi dia maunya rebahan, mageran orangnya. Siang sampai sore pun Reu enggan mencari makan bersama kelompoknya karena semua sudah disediakan oleh ibunya. Jadi ibunya yang pergi terbang cari buah, ya. Karena tidak memiliki aktivitas fisik, akhirnya badan Reu menjadi gendut karena nggak pernah bergerak. Makanannya disiapin sama siapa? Ibunya. Dia itu rebahan aja bawaannya ya. Nah, akhirnya badan Reu tuh jadi gendut. Kemudian apa? Cepat merasa lelah, mau terbang dikit udah gitu ya. Dia udah kecapean, mau terbang itu dari sini ke sana udah karena apa? Gendut. Nah, nafasnya mudah terengah-engah ketika diajak terbang ke sekolah. Jadi Reu mau pergi ke sekolah itu nggak sanggup. Akhirnya apa? Dibonceng sama bapaknya ke sekolah. Suatu hari datang seorang pemburu ke dalam wilayah tempat tinggal Reu. Jadi si Reu ini ceritanya lagi asik-asik di atas pohon. Datang seorang pemburu. Sang pemburu hendak mengumpulkan banyak bulu cendrawasih untuk dijadikan souvenir dan dijual kepada para wisatawan yang datang di desa Waigeo. Jadi pemburu ini ceritanya mau nembak cendrawasih untuk apa? Bulunya diambil dan dijadikan souvenir. Dijadikan apa? Souvenir. Biasanya itu souvenirnya berupa topi. Jadi topinya nanti dikasih bulu cendrawasih, ekor bulu cendrawasih itu. Kalian pernah ngeliatin bulu cendrawasih enggak? Bulunya bagus. Bagus banget warnanya tuh. Oh, burung merak kan merak jadinya. Burung merak itu gede, kalau cendrawasih cilik. Ya. Nah, pemburu ini melihat Reu yang sedang asik makan buah di sebuah dahan pohon. Dia mulai mengarahkan moncong senapannya. Dia mulai membidikkan ya ke arah burung cendrawasih ini tadi. Si Reu lagi asik makan, nyam. Karena kerjaan dia tiap hari makan. Nah, saat itu pemburu tuh mulai mengarahkan moncong pistolnya ke arah siapa? Reu. Reu tuh nggak sadar ya. Dia nggak tahu kalau lagi ditarget sama pemburu. Tiba-tiba terdengar suara dor. Wah, nah si Reu, dia kaget. Ternyata syukurnya itu tembakan tadi meleset, nggak kena Reu, tapi Reu kaget. Kemudian karena dia lihat, wah ada pemburu,
plak, 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 plak. Dia terbang berusaha menyelamatkan diri. Tapi karena Reu ini tiap harinya nggak mau bergerak dan dia adalah seekor cendrawasih yang gendut, akhirnya ketika dia terbang mau melarikan diri itu apa yang terjadi? Jatuh. Nggak bisa gerak. Kecapean, iya, baru melangkah beberapa kepakan dia. Nah, apa yang terjadi? Dia nangis, wah mama, gitu ya. Ibu, Reu takut. Oh, dia lari, dia terbang dengan kecepatan penuh, ternyata nggak terbang-terbang. Dia berasa kayak udah terbang jauh, ternyata baru deket aja. Karena itu tadi gerakannya jadi lambat. Reu menangis dengan sekencang-kencangnya teriak, ibu tolong, ayah tolong. Alhamdulillah bapak dan ibunya ada di situ mendengar teriakan Reu dan juga suara senapan tadi. Mereka terbang dengan kencang menangkap si Reu dan membawa Reu pergi. Jadi Reu tuh digendong sama bapak ibunya, ya. Dia nggak bisa terbang, kecapean dia tuh. Dasar itulah akibat kalau nggak mau bergerak ya. Nah, sampai akhirnya ketika sudah diselamatkan oleh bapak ibunya, si Reu nangis. Udah selamat nih dari si pemburu tadi ya. Dia nangis. Ibu, Reu takut katanya ya. Terus ibunya bilang, udah tenang-tenang, kita udah selamat sekarang. Kamu udah selamat. Tapi Bu, Reu takut kalau main di hutan lagi. Ini gara-gara badan Reu yang gendut. Selama ini Reu malas bergerak, makanya jadi gendut, gak bisa terbang. Menurut kalian, bagus nggak si Reu yang nggak bergerak itu? Oh, enggak. Kalau kalian ini juga loh, kalau nggak mau olahraga, masih kecil umur segini tuh kalian masih umur pertumbuhan ya. Tapi kalau kalian kerjanya tiap hari apa? Main HP. Disuruh sana main keluar, tendang bola kek, tendang apa kek. Aku mau main ini. Lama-lama bisa jadi gendut. Karena apa? Karena badan kalian tidak bergerak. Nanti yang langsing apa? Yang langsing cuman jari-jarinya aja. Tahu nggak si Reu ketika udah selamat dari pemburu itu tadi, dia terus bertekad, pokoknya Bu, Reu setelah ini mau rajin olahraga. Reu nggak mau lagi jadi anak yang males. Setelah itu dia berlatih setiap hari, dia terbang setiap hari. Karena udah terbang setiap hari, badannya jadi potok-potok. Terbangnya juga jadi cepat, wing gitu ya. Jadi dia sekarang sudah menjadi anak cendrawasih yang lincah. Lah, kalian mau jadi anak cendrawasih? Kalian mau jadi anak yang lincah atau anak yang malas? Kalau mau jadi anak yang lincah harus gimana? Olahraga, harus bergerak, nggak boleh malas. Karena ingat, kalau malas bisa jadi seperti siapa? Si Reu cendrawasih Papua. Ya. Kayak siapa? Kayak si Reu yang mau jadi orang gendut siapa? Yang mau jadi larinya pelan gara-gara gendut siapa? Bu Nida udah terlanjur ya. Bu Nida udah terlanjur gendut. Jadi kalian gak enak loh. Jadi orang gendut itu gak enak. Jantungnya nanti mudah sakit, kakinya mudah sakit, lututnya ngilu-ngilu, pinggangnya sakit. Ngilu-ngilu itu apa? Ngilu itu rasanya gimana ya? Kayak ketarik-tarik gimana gitu loh. Sakit. Mau jalan sedikit udah gak enak jadi orang gendut itu. Makanya Ustazah Nida tadi kan udah bilang, cerita Reu ini sebenarnya adalah cerita yang terinspirasi dari gendutnya Ustazah Nida sendiri. Maka jangan pernah kalian menjadi anak yang gendut. Harus aktif. Siapa? Sama. Nah, yang punya mama gendut, silahkan diceritakan tentang kisah Reu ini ya. Bilang, mama tahu nggak si Reu? Reu itu cendrawasih Raja Ampat yang gendut gara-gara malas bergerak.
bergerak. Jadi mama harus rajin bergerak. Suruh mama jalan tiap pagi ya. Aku juga ikut jalan. Tadi ibu jalan sehat. Nah gitu ya. Iya. Ajak mama jalan pagi biar mamahnya sehat. Kalau mama sehat bisa menemani kalian sampai besar ya. Nah, ingat ya, tidak boleh jadi seperti siapa? Reu. Karena apa Reu gendut? Karena kemalas. Karena males. Oke, itu saja cerita dari Ustazah Nida. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang penuh semangat, yang mau bergerak sehingga tidak jadi gendut kayak Reu ya. Itu saja, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ulang lagi karena masih ada yang belum doa. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma Keman. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang bisa jawab pertanyaan Ustazah Nida boleh